Hai semuanya, welcome lagi nih di Ratu Drakor Channel. Sekarang kita mau review drakor Love Featuring Marriage and Divorce episode 7 ya guys. Opening dibuka dengan ingatan Hyunggi yang melihat ayahnya belanja di supermarket. Saat mengejar ayahnya, ia melihat ayahnya pergi bersama wanita lain. Tapi sayangnya wajah wanitanya tidak kelihatan nih guys. Kemudian Hyunggi mengajak ayahnya bertemu di taman. Ia mengatakan, "Kemarin aku melihat ayah di swalayan Gangnam. Siapa wanita itu? Ayah tidur di rumahnya." Dan ayahnya pun tak menyangkal. Ayahnya juga beritahu kalau ibunya pun tahu. Hyunggi menangis dan berkata, "Ini salah ayah. Wanita macam apa dia? Tidak, aku tak perlu tahu." Dia sih mengatakan kalau wanita itu ternyata seperti sampah. Park Ha-jong pulang dan beritahu Si-eun kalau Hyunggi melihatnya. Kita ke adegan nenek Jia dan Jia dulu ya. Di sini Jia mengajak neneknya ke Hanguk World. Sementara Yosin juga mengajak Bukim jalan-jalan ke Hanguk World seperti saat ia kecil dulu. Kita lihat ya nanti apakah mereka akan berpapasan. Yosin dan Bukim pun pergilah ke Hanguk World. Begitu pula dengan Jia dan neneknya. Nenek Jia kaget melihat pemandangan yang tidak biasa. Yosin terlihat mesra dengan Bukim dan mereka berfoto bersama. Sementara Hae-ryong sedang siaran dan wajahnya pucat. Rekannya Sapyang membahas wajah pucat Hae-ryong dan kemudian tak lama Hae-ryong terlihat mual dan kemudian ia muntah darah. Astaga. Sapyang menelpon Sahyun dan Sahyun pun segera berlari ke rumah sakit. Sementara Si-eun menceritakan keadaan rumah tangganya pada Sapyang. Ia bilang, "Hidupku tak berguna. Aku menerimanya dan menyerah." Di rumah Si-eun, Hyunggi memberitahu Uram keadaan ayah mereka yang memiliki wanita lain. Di sini juga Hyunggi tampak menguatkan Si-eun. Ia bilang, "Jangan cemaskan kami, Ibu. Ibu, ayo kita sadar." Pada intinya, ia mengatakan bahwa tak apa jika ayahnya harus keluar dari rumah. Sementara di keluarga Sapyong, Jia senang dibelikan baju baru. Ia juga bilang ayahnya pergi ke Hanguk World tapi mereka tidak bertemu. Sapyong terlihat heran dan mengatakan, "Itu agak aneh." Yosin bilang mereka hanya mengenang masa lalu saja. Di rumah Si-eun sedang ada rapat keluarga. Park Ha-ryong minta maaf. "Ayah harus minta maaf kepada kalian karena tak tahu malu." Dan Hyunggi mengatakan ini bukan soal tak cakap, ini adalah soal perselingkuhan. Kami yang menjaga ibu untuk menggantikan ayah. Pada dasarnya, ayah berkhianat karena ibu tak menarik lagi sebagai wanita. Meski tak menarik lagi demi ayah, demi kita, ibu berusaha sekuat tenaga, lalu bagaimana bisa ayah tak berterima kasih dan membuangnya? Ayahnya pun tak menyangkal. "Ucapanmu benar, ayah tak menyangkal." Sementara Si-eun tak kuat, ia menangis di kamar dan segera mau membereskan baju suaminya. Ia juga berbicara pada suaminya dan memintanya untuk mengemasi barang. "Kemasi barangmu dengan tenang. Kita bertemu 2 hari lagi untuk menyerahkan berkasnya." Suaminya pun masih meminta berpisah secara manusiawi. Ia bilang, "Tapi kita bisa pisah secara manusiawi." Si-eun pun terdengar marah sambil berkata ia bilang sambil saling berterima kasih, saling mendoakan. "Ucapan Hyunggi tadi masih kurang. Bagaimana maksudmu yang lebih manusiawi?" Mereka pun berdebat sengit. "Dia lebih dari sekedar menghancurkan hatiku. Cobalah mempunyai hati nurani terakhir kali. Jangan berusaha membenarkan tindakanmu," kata Lee Si-eun. Lalu Park Ha-ryong mengatakan, "Apakah aku pernah membiarkanmu kelaparan atau memboroskan gajiku? Ini satu-satunya kesalahanku."
Lee Si-eun terdengar marah. Pikirmu begitu? Hanya satu kesalahan. Apa kau hanya sekali tidur dengan wanita itu? Tidur sekali dan minta cerai. Kemudian Park Ha-ryun minum soju. Ia pun akhirnya mengumpulkan keluarganya kembali. Ia mengatakan jika menjadi kalian, ayah pasti merasa dikhianati. Yanggi, ucapanmu tadi benar, namun bisakah kau memikirkan posisi ayah? Kami sudah 31 tahun bersama. Bagaimana bisa hidup selamanya dengan satu orang yang sama? Perdebatan terjadi. Yanggi terus menjawabi ayahnya. Dengan sinis ia mengatakan, ayah mengancam. Sepertinya ayah butuh dihibur. Aku minta maaf membuat ayah berat pergi. Aku juga ingin berbicara rasional tapi tak keluar dari mulutku. Kemudian ayahnya bertanya, apakah kau bisa hidup mencintai satu pria? Yanggi menjawab, itu bukan hal mustahil. Ada pasangan tua di dokumenter. Apa kami juga harus mengerti ayah setelah dibuang? Setelah perdebatan terjadi, ayahnya tampak lemas terduduk dan menangis. Ia bilang, lebih baik tampar saja pipiku, apa aku harus berdosa selamanya? Kata Yanggi, ini benih yang ayah tabur, haruskah kukatakan? Haruskah kukatakan lagi, kita harus kehilangan untuk mendapatkan? Kemudian ayahnya berkata sambil menangis, keluar dan tanya orang-orang, apakah bisa pria hanya hidup dengan satu wanita? Kemudian akhirnya Yanggi pun terdiam dan terlihat ekspresi tak percaya. Begitu pula dengan Lee Si-eun. Tampaknya mereka tidak percaya bahwa Park Ha-ryun bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Tampaknya ya guys, Park Ha-ryun ini berkeinginan ia bisa baik-baik tanpa dibenci. Tapi bagaimana bisa ya? Anak-anaknya merasa tersakiti banget di sini. Begitu pula dengan Lee Si-eun. Ini mungkin yang dinamakan puberitas kedua ya guys. BTW, ini adegan paling epik di episode 7. Apalagi perdebatan antara Yanggi dan ayahnya yang sedikit menguras emosi. Itu dia ya guys, review episode 7-nya. Makin seru kan? Nantikan review episode 8-nya ya, hanya di Draktu Drakor Channel. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Terima kasih.